Diabetes mellitus adalah satu keadaan di mana terjadi peningkatan gula darah di atas normal dan harus dalam kondisi panjang atau kronis. Tidak mungkin disebut diabetes apabila kenaikan gula darah hanya sementara. Orang sering menanyakan apa gejala-gejala diabetes. Pada umumnya yang kita kenal adalah 3 gejala, yaitu sering makan karena sering lapar, sering kencing pada malam hari terutama, dan sering haus sehingga minumnya banyak. Tetapi gejala-gejala itu terjadi 6 tahun setelah kadar glukosa darah naik. Kenapa harus menunggu sampai terjadi gejala? Lakukan tindakan setelah kita ketahui gula darah tinggi. Kenaikan glukosa darah puasa di atas 126 dan gula darah 2 jam setelah makan 200 mg per desiliter akan menyebabkan kerusakan berbagai macam sel di seluruh tubuh. Seluruh pembuluh darah akan rusak, mulai dari yang besar sampai dengan yang kecil. Disitulah letak gangguan kenaikan glukosa darah ataupun nantinya menjadi komplikasi dari diabetes. Tidak akan dirasakan pelan-pelan, tetapi kalau sudah terjadi komplikasi, kerusakan sudah terjadi dan tidak bisa diperbaiki lagi. Jangan tunggu sampai komplikasi terjadi. Jangan tunggu sampai keluhan itu ada. Seperti kita ketahui akhir-akhir ini, kejadian diabetes tipe 2 di antara masyarakat kita meningkat tajam. Tidak lebih dan tidak kurang, hal ini disebabkan karena apa? Pola hidup yang tidak tepat. Pola hidup merupakan dasar kelainan diabetes tipe 2. Bukan hanya keturunan, tetapi sangat berpengaruh adalah pola hidup. Pola hidup kita yang cenderung malas, tidak bergerak, dan makan lebih banyak dengan kalori tinggi, padat kalori, tinggi tepung-tepung dan gula-gula, sehingga lebih menyebabkan perut menjadi lebih besar atau kita kenal sebagai obesitas sentral. Ini merupakan dasar terjadi awal penyakit diabetes tipe 2. Jadi lifestyle atau pola hidup sangat berperan terhadap terjadinya diabetes tipe 2. Jadi bagaimana kita bisa mengatur makanan kita agar tidak menaikkan glukosa darah? Sebetulnya mudah sekali. Kita pakai porsi saja. Dengan setengah porsi adalah sayuran, seperempat porsi adalah karbohidrat. Tetapi utamakan karbohidrat dengan kompleks. Misalnya nasi beras merah, atau kacang-kacangan, ataupun talas, ubi. Kemudian baru seperempatnya lagi adalah protein. Bisa tahu, tempe, ikan yang terbaik, putih telur. Kalau itu tidak ada semua baru daging. Tapi ingat, lebih mudah mengatur sebetulnya dengan rumus setengah sayur, seperempat karbohidrat kompleks seperti nasi beras merah, dan seperempat porsi lagi adalah protein. Usahakan 1 kali saja gorengan dalam sehari. Lalu bagaimana dengan olahraga? Ingat, orang diabetes tidak baik olahraga pada pagi hari sebelum makan. Usahakan setelah makan, karena itu akan berdampak baik terhadap kendali glukosa darah. Dan yang paling baik lagi dilakukan setelah pagi hari setelah makan, intensitasnya tidak boleh terlalu berat. Intensitasnya adalah intensitas pembakaran lemak dengan intensitas sedang saja. Kalau terlalu keras, yang terjadi adalah pembakaran karbohidrat. Tidak akan terjadi pengecilan perut. Jadi, keberhasilan penata laksanaan diabetes sangat tergantung pada Anda sendiri. Tinggal mau pilih, karena hidup adalah pilihan. Apabila Anda mau berhasil, berarti Anda pertama kali yang harus lakukan adalah komitmen untuk memperbaiki pola hidup Anda. Tanpa itu, jangan harapkan bahwa glukosa darah atau diabetes terkendali dengan baik. Gula darah bisa menurun karena pola hidup tidak baik, naik lagi, dan Anda akan mendapat tambahan obat lagi. Itu bukan harapan kami. Harapan kami adalah Anda bisa mengendalikan diabetes. Bahkan akhir-akhir ini ada satu pendapat bahwa diabetes bisa kembali lagi ke arah normal. Tinggal pilihan Anda. Makanan banyak disediakan, tetapi Anda harus bijaksana memilih. Cari yang tidak menaikkan gula darah atau glukosa darah yang tinggi. Carilah yang sangat lambat menaikkan gula darah. Banyak pilihan dan tetap sehat. Seperti kita ketahui bahwa gula darah yang tinggi akan merusak seluruh pembuluh darah, baik yang halus maupun yang
kasar atau pembuluh darah besar biasa kita sebut. Dengan demikian, konsekuensi kenaikan glukosa darah akan merusak seluruh organ tubuh kita. Pembuluh-pembuluh darah besar yang rusak akan melibatkan organ otak, misalnya kita menjadi lebih mudah stroke, jantung, dan kaki diabetes. Itu merupakan komplikasi pembuluh darah besar pada diabetes. Tetapi pada pembuluh darah halus, kita harus sadar juga, gangguan penglihatan, gangguan pada ginjal, dan gangguan pada syaraf. Itu semua diakibatkan karena gangguan ataupun kerusakan pembuluh darah yang halus. Jadi perhatikan, lebih baik kita mencegah daripada sudah mengalami komplikasi tersebut. Secanggih apapun obat untuk diabetes, apabila pola hidup tidak tepat, tidak akan berhasil. Pertama adalah olahraga yang tepat. Olahraga yang tepat harus menghasilkan sesuatu, yaitu mengurangnya massa lemak, terutama lemak perut. Yang kedua, bertambahnya massa otot. Karena dua hal itu merupakan indikator berhasil atau tidaknya sebuah olahraga. Demikian juga dengan pola makan. Pola makan yang diharapkan baik dan sehat untuk kita adalah yang tidak menaikkan gula darah tinggi dalam waktu cepat. Sebaiknya banyak mengandung sayur-sayuran, baik sayur mentah ataupun sayur matang, itu baik buat kita. Kurangilah karbohidrat yang dalam bentuk karbohidrat sederhana, seperti gula pasir dan sebagainya, kue-kue, tidak baik buat kita. Pakailah karbohidrat yang kompleks untuk Anda bisa berhasil mengatasi diabetes mellitus. Maka setelah Anda melakukan pola hidup yang tepat, barulah obat-obat itu bermanfaat. Antara lain yang bisa dilakukan adalah obat baik tablet ataupun suntikan insulin. Adapun di Indonesia sekarang berkembang banyak sekali herbal yang sangat bermanfaat untuk diabetes. Jangan khawatir, produk dalam negeri Indonesia. Setelah Anda komit untuk melakukan perbaikan pola hidup, silahkan Anda memilih. Apabila diperlukan tambahan obat-obatan ataupun herbal untuk melakukan regulasi gula darah, kita harapkan tentu gula darah akan normal. Ada dua kelompok besar dalam penurunan glukosa darah yang dilakukan oleh obat-obatan. Yang pertama adalah merangsang sekresi insulin. Yang kedua adalah memperbaiki fungsi hati sehingga metabolisme menjadi lebih baik. Ada juga yang menghambat penyerapan gula dari usus. Saya lihat di sini banyak herbal di Indonesia yang bekerja memperbaiki metabolisme di liver. Sehingga dalam jangka panjang glukosa darah akan membaik dan hampir tidak menyebabkan terjadinya keluhan hipoglikemi. Seperti katakanlah obat-obatan ataupun ada juga herbal yang memicu sekresi insulin sehingga terjadi kecenderungan penurunan glukosa darah yang tidak kita harapkan atau kita kenal sebagai hipoglikemi. Dan pada penata laksanaan diabetes yang benar, seharusnya tidak boleh terjadi adanya hipoglikemi. Herbal-herbal silahkan dipilih mana yang baik. Tetapi ada tersedia banyak herbal ataupun herbal yang baik yang bisa membantu mengendalikan glukosa darah Anda tanpa terjadi keluhan hipoglikemi, dengan memperbaiki organ dan fungsi liver apabila terjadi gangguan-gangguan metabolisme glukosa. Berbicara tentang herbal khususnya untuk pengendalian diabetes tipe 2, banyak di Indonesia. Tetapi bijaklah memilih. Carilah herbal yang terdaftar di Badan POM. Cara kerja yang baik dan tidak menimbulkan gejala hipoglikemi atau penurunan glukosa darah yang rendah. Ada herbal yang bekerja di liver, memperbaiki metabolisme di liver, bukan yang memicu sekresi insulin. Sehingga apabila kita menggunakan herbal itu dengan tepat, maka akan terjadi kendali gula darah yang baik dan tidak akan pernah terjadi gula darah yang rendah yang sering dikenal sebagai hipoglikemi.